kita beri kesempatan untuk temu kangen, mungkin sudah lama. Sehat Gus? Alhamdulillah. Ini enaknya saya panggil Gus apa Raden apa Habib? Terserah saya mah. Terserah ya. Ya suka. Alhamdulillah. Ya temu kangen karena kemarin kita alhamdulillah telah melaksanakan umroh bersama keluarga besar Pondok Pesantren Bumi Sholawat Kanjeng Sunan Ampel yang di mana jadi apa namanya mutawif ya. Ya beliau adalah mutawif kita kemarin pada waktu umroh kita berangkat tanggal 26 Agustus sampai 11 September ya 2024. Alhamdulillah Gus sehat ya. Alhamdulillah. Berangkat dari Benda Karep ke kapan? Kemarin. Berarti sudah satu malam ya. Sudah satu malam. Bersama keluarga. Bersama keluarga kecil. Keluarga kecil. Keluarga ketiganya belum. Belum. Masih lagi asik-asiknya lor. Kalau saya sudah aman dan jenuh. Kalau beliau ini lagi asik-asiknya ya. Makanya karena beliau sekarang lagi suasana hot gitu ya, kita akan mengangkat sebuah tema yang tentunya lagi panas juga, yaitu tentang beberapa hari kemarin ada apa dari PBNU itu mengadakan rapat kalau nggak salah itu di Semarang tentang polemik Jatman ya, yang sebenarnya polemik Jatman ini sudah beberapa saat itu memanas, yang tentunya diketuai oleh Habib Lutfi bin Yahya. Namun yang mengagetkan adalah di waktu itu kita melihat di postingan di sosial media itu ternyata gini Gus ya, ini yang mungkin perlu ditanggapi juga ya. Ternyata Abah Habib Lutfi bin Yahya ini ya entah ini pengurusnya ataupun oknum siapa, ternyata mendaftarkan badan otonom dari NU yaitu Jatman ke Kementerian Hukum dan HAM. Menurut panjenengan, pandangan panjenengan gimana ini? Padahal sudah jelas nyata-nyata bahwa Jatman itu adalah badan otonom dari NU. Menurut panjenengan gimana ini Gus? Ya, menurut saya ini sangat-sangat memprihatinkan ya. Memprihatinkan, berarti kayak orang miskin hidup prihatin gitu. Maksudnya sebagai seorang yang konon katanya ketua sufi dunia gitu. Bisa bertindak seperti ini kan unik sekali itu. Tapi kita tidak menjudge kepada beliau ya, karena sebuah organisasi itu banyak pengurusnya gitu kan. Ya. Lah ini yang saya curiga gitu kan, apakah ini memang ada beberapa oknum yang bergerak di bawah atau gimana itu loh. Tapi ya pada saat sama ya maupun oknum ataupun apa yang jelas terlihat bahwa ya Habib Lutfi mempertahankan jabatan ini. Kenyataannya. Iya kenyataannya ya betul. Jadi mau di bagaimanapun dihilangkan nggak bisa juga. Ya tentunya kan gini ya, otomatis karena beliau itu menjadi ketua Jatman, apakah saat mendaftarkan ya, mengajukan ke Kementerian Hukum dan HAM, apakah beliau tidak tahu? Pasti tahu. Ya pasti tahu kan. Nggak ada tanda tangannya nggak bakalan jadi. Lah iya makanya berarti semua oknum di dalamnya otomatis menjadi oknum yang akan membawa NU membawa Jatman terpisah dari NU. Ya ini udah termasuk pencurian apa ya? Pencurian apa ini Pak Kiai pada ini? Ini banyak kiai di sini ya. Pengkhianatan. Ya bagaimana mungkin itu bisa terjadi sedangkan tanpa ada pemberitahuan atau izin kepada PBNU sebelumnya kan? Betul. Padahal ini badan di bawah otonom NU kan. Kalau menurut saya ini PBNU ya betul-betul harus mensikapi keterlaluan kalau hal ini tidak disikapi oleh PBNU dengan serius.
beliau itu orang besar loh, misalnya tokoh nasional harus ditanggapi, jangan jangan dianggap enteng. Berarti ini sudah perampasan, perampasan ya, pengkhianatan ya. Berarti kalau menurut panjenengan gini Gus, apakah kalau saya melihat gini, seperti ya kejadian-kejadian yang sudah berlalu lah ya, dari oknum-oknum para habaib yang masuk ke dalam organisasi NU ya, mereka masuk dengan halus, akhirnya banyak orang yang mencintai dia, mengikuti dia, mengangkat dia sebagai seorang guru gitu kan, dengan keharismaannya ulama tersebut ya, menjadi apa itu ya, ulama harismatik, apalagi ya pokoknya itulah ya. Jadi akhirnya si Muhyiddin ini tergiur dengan keulamaannya dia, akhirnya mengangkat menjadi seorang wali juga gitu kan. Dan pembelokan sejarah ini akhirnya mereka setelah dari organisasi Jatman banyak pengikutnya akan mereka giring. Strategi ini sama seperti yang lain. Menurut panjenengan gimana Gus? Sakit nggak jenengan itu loh? Jelas. Tentu saja ini sangat mengecewakan dan sangat menyakitkan menurut saya ya. Apalagi pada saat yang sama kan beliau selalu menggembar-gemborkan kalau NU harga mati. Betul. Gitu kan. Tapi pada kenyataannya beliau melakukan pengkhianatan seperti ini kan betul-betul di luar dugaan. Betul. Saya kira kan memang beliau itu betul-betul NU sejati kan. Betul. Kita tahunya seperti itu, Gus. Tahunya seperti itu. Dia mau zuriat Nabi mau bukan, tapi yang jelas kita tahu beliau NU sejati. Betul. Ya karena nggak nyangka, saya terus terang saja saya mengenai hal ini baru tahu dan sangat-sangat terkejut. Ya memang informasi ini pun saya melihat di sosial media itu baru kurang lebih 3 hari yang lalu, Gus. Saya pun kaget benar. Ya harus cepat diselesaikan ini, bagaimana mau dikemanakan kan Jatman kita betul. Nanti. Padahal panjenengan juga salah satu generasi bangsa ini yang sangat menghormati beliau sebenarnya ya. Iya. Karena dulu saya pernah melihat jenengan itu pernah sowan ke beliau. Iya. Ada fotonya loh. Ada. Ada jejak digitalnya juga. Iya. Saat seperti ini gimana? Ya gini ya. Sikap jenengan kepada beliau. Sebetulnya Habib Lutfi itu kan pernah lama di Cirebon di Banda Akrab. Beliau itu kecilnya di sana. Oke. Ayah beliau juga di sana di Banda Akrab. Ya tentu saja dengan adanya kejadian seperti ini ya betul-betul sangat memprihatinkan lah. Gimana ya, kalau sebelum ini saya mungkin agak masih menghormati beliau sebagai seseorang yang pernah dekat itu kan. Tapi dengan faktanya yang seperti ini juga jadi gimana gitu. Sangat-sangat gimana? Hilang kepercayaan. Iya. Sangat mengecewakan lah. Sangat mengecewakan. Tapi gini Gus. Ya awalnya saya masih bisa menghormati beliau, tapi dengan kenyataan yang seperti ini jadi hilang respect gitu. Jadi sudah jatuh semuanya. Berat sih ini, soalnya ini berat. Sudah pengkhianatan kepada NU-nya gitu ya. Iya, ya berat. Kayak gimana gitu. Enggak, lisan sama perbuatannya kan enggak sinkron itu. Sama yang dia lakukan kan enggak sama. Baik. Gini Gus, kita dulu ya aktif selagi kita dulu masih aktif di organisasi itu kan, di Ansor dan Banser itu kan. Itu kan beliau ya pernah ada pamflet, entah ini nyata ataupun bukan, tapi nyatanya di pamflet itu terpampang dan tertuliskan beliau tidak akan masuk surga duluan kalau dari kader Ansor Banser itu belum masuk terlebih dahulu. Nah, tapi sekarang kita melihat
dengan mendengar dengan telinga, ya, melihat dengan kedua mata kita, di sosial media disampaikan oleh panitia kemarin di Semarang, ya, kejadian ini akhirnya ya kita sendiri kalau mungkin sebagai orang yang lebih muda menghormati kepada yang lebih tua, itu pastilah ya kita itu tidak diragukan lah ya kalau memang itu adalah penghormat kepada orang yang lebih tua. Tapi kalau sudah masuk ke dalam seperti yang panjenengan sampaikan, pengkhianatan pada organisasi yang sangat kita banggakan di Nusantara ini, ya, gimana gitu? Terlalu berat ya. Terlalu berat. Monggo, mungkin ada. Tidak bisa diabaikan yang pasti. Hal-hal ini semacam ini tidak bisa